Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban dari UTS mata kuliah PKP. Soalnya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 34, kita harus menyusun program untuk menginput jam keberangkatan dan jam kedatangan. Kemudian kita harus mencetak jumlah lama waktu perjalanan yang dinyatakan dalam jam, menit, dan detik. Selain itu, kita juga harus membuat diagram alur flowchart-nya. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat diagram alur flowchart-nya. Maka kita buka visionya lebih dahulu. Nah, karena saya tadi sudah membuat diagram flowchart-nya, sekarang saya tinggal mempresentasikannya saja. Langkah awal selalu dimulai dengan start. Setelah itu diproses dengan mengumumkan waktu keberangkatan, jam, menit, detik keberangkatan. Lalu kita memasukkan data jam keberangkatan jadi J1, menit keberangkatan M1, detik keberangkatan D1. Lalu kita memprosesnya dengan memasukkan data waktu kedatangan yaitu jam, menit, detik kedatangan. Lalu kita memasukkan data ke jam kedatangan menjadi J2, menit kedatangan menjadi M2, detik kedatangan menjadi D2. Lalu kita memprosesnya dengan mengumumkan J3, M3, D3, sisa, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan lama perjalanan. Setelah itu kita mendecisionnya, yaitu dengan menghitung waktu keberangkatan sama dengan 3.600 dikali J1 ditambah 60 kali M1 ditambah D1. Kenapa ada 3.600 dan 60? Hal ini dikarenakan untuk mengkonversinya menjadi detik. Waktu kedatangan sama dengan 3.600 dikali J2 ditambah 60 dikali M2 ditambah D2. Lama perjalanan sama dengan waktu kedatangan dikurangi waktu keberangkatan. Setelah itu hasilnya J3 sama dengan lama perjalanan dibagi 3.600. Menitnya adalah sama dengan sisa per 60, D3 sisa per standar 60. Lalu bisa dicetak atau di print out lama perjalanannya dalam jam, menit, dan detik. Karena sudah selesai harus selalu diakhiri dengan stop. Langkah selanjutnya adalah kita membuat programnya. Maka kita membuka textpad-nya terlebih dahulu. Karena tadi saya sudah membuat programnya, maka saya tinggal memasukkan ke dalam textpad-nya. Dalam public class-nya saya mengisinya dengan kata selisih. Ini menandakan saat nanti saya menyimpannya dalam folder harus diberi judul selisih. Sistem outprint-nya adalah judul nanti saat setelah di running dalam menghitung lama perjalanan by Cahyani Indra Sulistin. Jam keberangkatan intelijen J1, menit keberangkatan intelijen M1, detik keberangkatan intelijen D1. Jam kedatangan intelijennya J2, menit kedatangan M2, detik kedatangan intelijennya D2. Intelijen J3, M3, D3, dan sisa, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan lama perjalanan. Waktu keberangkatan sama dengan 3.600 kali D1 ditambah 60 kali M1 ditambah D1. Waktu kedatangan sama dengan 3.600 kali J2 tambah M60 kali M2 tambah D2. Lama perjalanan sama dengan waktu kedatangan dikurangi waktu keberangkatan. J3 sama dengan lama perjalanan berarti 3.600, sisa sama dengan lama perjalanan persentase 3.600, M3 sama dengan sisa dibagi 60, D3 sama dengan
bisa persentase 60. Maka dalam menghitung lama waktu perjalanan, waktu keberangkatannya, nah ini C1, M1, D1, waktu kedatangan C2, M2, D2, lama perjalanannya D3, M3, D3. Ini menandakan jam, menit, dan detik. Setelah itu, setelah kita save, kita compile. Kita menunggu pemberitahuan bahwa apa yang kita lakukan adalah sukses. Setelah ada pemberitahuan seperti ini, maka lanjutannya adalah kita running. Kita buka soalnya tadi. Nah, waktu keberangkatannya adalah jam 8. Menit keberangkatannya 45. Detik keberangkatannya adalah 30. Maka jam kedatangannya adalah 10. Menit kedatangan 20. Detik kedatangannya 17. Maka seharusnya lama perjalanannya adalah 1 jam 34 menit 47 detik. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di soal. Baiklah, setelah itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Yaitu soal nomor 35. Susun algoritma untuk menginput dua buah bilangan bulat yang masing-masing merupakan jumlah dan harga satuan suatu barang yang dibeli. Kemudian cetak harga yang harus dibayar. Ketentuannya adalah yang pertama, harga barang sama dengan jumlah barang kali harga satuan. Yang kedua, harga yang harus dibayar sama dengan harga barang dikurangi potongan. Yang ketiga, potongannya dihitung sebagai berikut. Bila harga lebih dari 1 juta, potongannya 10%. Bila harga barang 501.000 sampai 1 juta rupiah, maka potongannya 5% dari harga barang. Jika harga barangnya kurang dari 501.000, maka tidak mendapat potongan. Selain itu, kita juga harus membuat diagram alur flowchart-nya. Seperti yang tadi, kita buka visionya lebih dahulu. Nah, seperti yang tadi, karena saya sudah membuat diagramnya, maka saya tinggal mempresentasikan saja. Yang pertama harus selalu dimulai dengan start. Kemudian, kita harus memasukkan data, yaitu harga satuan, jumlah barang, harga barang, potongan yang pertama, potongan kedua, dan potongan 3. Setelah itu, kita proses, di mana harga barang sama dengan harga satuan dikali jumlah barang. Setelah itu, kita decisionkan. If harga barang, bila harga barang lebih dari 1 juta, maka total bayarnya harga barang dikali 10%. Selain itu, bila harga barang lebih dari sama dengan 501 dan harga barang kurang dari sama dengan 1 juta, maka total bayarnya harga barang dikalikan 5%. 5% ini adalah potongannya. Selain itu, bila harga barang kurang dari 501, maka total bayarnya harga barang kali 0%, artinya tidak dapatkan diskon atau potongan. Setelah itu, kita bisa mencetak atau memprint out kan total bayarnya. Nah, kalau sudah di print, karena tugas selesai, harus diakhiri dengan stop. Langkah selanjutnya, kita masuk ke program Java-nya. Maka kita membuka TextPad-nya lebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke TextPad-nya. Karena tadi saya sudah membuat programnya, saya tinggal memasukkan dalam TextPad-nya. Public class saya kasih nama potongan. Berarti saat nge-save nanti atau menyimpan nanti ke folder
atau filenya harus judul filenya adalah potongan. Setelah itu kita masukkan tipe datanya. Sistem outputnya adalah judul nanti setelah di running adalah menghitung harga barang dan potongan by Cahyani Indra Sulistin. Integernya harga satuan, jumlah barang, harga barang, potongan 1, potongan 2, dan potongan 3. Setelah itu kita input. Masukkan harga satuan barang, harga satuan, jumlah barang, jumlah barang, harga barang sama dengan harga satuan kali jumlah barang. Maka potongan 1 sama dengan harga barang dikurangi dalam kurung harga barang dikalikan 10 per 100 atau 10 dalam kurung dibagi 100. Ini artinya 10%. Potongan kedua adalah harga barang dikurangi harga barang dikalikan 5 kurung dibagi 100, menandakan bahwa dia mendapatkan potongan 5%. Potongan yang ketiga adalah 0, jadi dia tidak mendapatkan diskon atau potongan. Bila harga barang lebih dari 1 juta, maka total bayarnya dia mendapatkan diskon 10% atau potongan yang pertama. Selain itu, bila harga barang lebih dari sama dengan 501.000 dan harga barang kurang dari sama dengan 1 juta, maka nanti total bayarnya dia mendapatkan diskon hanya 5%. Selain itu, bila harga barangnya kurang dari 501.000, maka nanti total bayarnya dia tidak mendapatkan diskon atau Anda tidak mendapatkan bonus. Maka setelah kita simpan, kita compile. Kita tunggu kawan kalau kompilan kita sukses, baru kita running. Nah, kita coba. Jika harga satuannya adalah 100.000, kita membeli barangnya hanya 5, maka seharusnya kita tidak mendapatkan diskon. Nah, berarti total bayarnya 500.000, diskonnya 0, berarti Anda tidak mendapatkan bonus. Nah, coba kita running lagi. Bila harga satuannya kita misalkan 100.000, kita membeli barangnya 8, seharusnya kita mendapatkan diskon 5%. Nah, total bayarnya 800.000. Akan tetapi karena mendapatkan diskon 5%, maka total bayarnya menjadi 760.000. Kita coba lagi, kita running. Bila harga satuan kita misalkan 100.000, kita membeli barangnya 12, seharusnya kita mendapatkan diskon 10%. Kita coba. Nah, total bayarnya seharusnya 1.200.000. Akan tetapi karena kita mendapatkan diskon 10%, maka total bayarnya menjadi 1.080.000. Nah, demikian program dari soal yang nomor 35. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 36. Susun algoritma untuk menginput sebuah bilangan bulat yang menyatakan jumlah meter kubik air pump yang digunakan. Kemudian cetak harga yang harus dibayar. Bila 50 meter kubik pertama, harga meter kubiknya 1.000. 50 meter kubik kedua, harganya 1.500. 50 meter kubik ketiga, harga per meter kubiknya 2.000. Dan untuk meter kubik selanjutnya berlaku harga 3.000 per meter kubik. Seperti yang sudah dicontohkan, bila menggunakan 40 meter kubik, maka akan membayar 40 kali 1.000. Bila menggunakan 75 meter kubik, maka akan membayar 50
kali 1000 ditambah 25 kali 1500. Bila menggunakan 175 meter kubik, maka membayarnya 50 kali 1000 ditambah 50 kali 1500 tambah 50 kali 2000 tambah 25 kali 3000. Selain itu, kita juga harus membuat diagram alur voltanya. Langkah awalnya adalah seperti yang tadi, kita buka visionya dulu. Karena saya tadi sudah membuat diagram alur voltanya, tinggal mempresentasikan saja. Lalu kita mulai dengan start. Lalu kita masukkan data. Kubik 1, kubik 1, kubik 2, kubik 3, kubik 4, harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, dan bayar. Kita proses, di mana kubik 1 sama dengan kubik pemakaian kali 1000. Kubik 2 sama dengan kubik dikurangi 50 dikalikan 1500. Kubik 3 sama dengan kubik dikurangi 100 dikali 2000. Kubik yang keempat sama dengan kubik dikurangi 150 dikali 3000. Kita decision. Bila kubik kurang dari sama dengan 50, maka membayarnya kubik kali 1000, atau nanti masuk bayarnya di kubik 1. Bila kubik lebih dari 50 dan kurang dari sama dengan 100, maka bayarnya 50 kali 1000 ditambah kubik 2. Bila kubik lebih dari 100 dan kurang dari sama dengan 150, maka membayarnya 50 dikali 1000 ditambah 50 dikali 1500 ditambah kubik 3. Bila kubiknya lebih dari 150, maka membayarnya 50 dikali 1000 ditambah 50 dikali 1500 ditambah 50 dikali 2000 ditambah kubik 4. Setelah itu, jika berhasil, kita bisa mencetak total pembayarannya. Setelah dicetak, tugas kita selesai, harus diakhiri dengan stop. Nah, karena alur flowchartnya sudah selesai, kita masuk ke programnya, di mana kita harus membuka textpad-nya lebih dahulu. Nah, karena saya tadi sudah membuat programnya, kita tinggal memasukkannya saja. Public class-nya kubik, seperti yang saya bilang tadi, bahwa public class menandakan adalah judul saat kita menyimpan filenya. Masukkan tipe datanya, yaitu interjennya adalah kubik, kubik 1, kubik 2, kubik 3, kubik 4, harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, dan bayar. Sistem outprint-nya adalah judul setelah di running adalah Pam by Cahyani Indra-Sulistin. Kubik bernilai kelipatan dari 60, yaitu dimulai dari 0 sampai 50, 51 sampai 100, 101 sampai 150, dan di atas 151. Kubik pertama sama dengan kubik dikali 1000, yaitu kubik antara 0 sampai 50. Kubik yang kedua adalah kubik dikurangi 50 dikalikan 1500, kubik antara 51 sampai 100. Kubik yang ketiga sama dengan kubik dikurangi 100 dikali 2000, yaitu kubik antara 101 sampai 150. Kubik yang keempat sama dengan kubik dikurangi 150 dikali 3000, adalah kubik di atas 150. Harga 1 sama dengan kubik 1, di mana harga kubik antara 0 sampai 50. Kubik 1 adalah ini, kubik kali 1000. Harga 2 sama dengan 50 kali 1000 ditambah kubik 2. Kubik 2 itu nanti otomatis masuk ke input kubik dikurangi 50 dikali 150. Harga yang ketiga adalah 50 kali 1000 ditambah 50 kali 1500 ditambah kubik ketiga. Kubik yang ketiga nanti otomatis kubik min 100 dikali 2000, di mana harga kubiknya antara 101 sampai
150. Harga 4 adalah 50 kali 1000 ditambah 50 kali 1500 ditambah 50 kali 2000 ditambah kubik keempat. Kubik keempat adalah otomatis kubik dikurangi 150 kali 3000 dengan harga kubik di atas 151. Bila kubik kurang dari sama dengan 50, maka bayarnya nanti menggunakan harga 1. Selain itu, bila kubik lebih dari 50 dan kurang dari sama dengan 100, maka menggunakan harga yang kedua. Selain itu, bila kubik lebih dari 100 dan kurang dari sama dengan 150, maka membayarnya menggunakan harga yang ketiga. Bila kubiknya lebih dari 150, maka membayarnya menggunakan harga yang keempat. Nah, setelah itu kita simpan dulu, baru kita coba compile. Nah, setelah hasil kompilan kita menandakan kalau sudah sukses, berarti kita running. Kita permisalkan kubik yang dipakai adalah A50, maka nanti membayarnya harganya 50.000. Kita running kembali. Kita permisalkan bila pemakaiannya adalah 80 meter kubik, maka membayarnya adalah 95.000. Kita permisalkan lagi. Kita running lagi. Bila penggunaannya adalah 120 meter kubik, maka total membayarnya nanti adalah 165.000. Nah, jika kita permisalkan lagi penggunaannya, jika penggunaannya lebih dari 150, kita 51, kita permisalkan 160, maka total membayarnya adalah 255.000. Nah, demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.